Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Sarita Banteng, SPD, Guru SMP Negeri 9 Manado. Salam hangat dari saya. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari virus corona, dan bahagia selalu. Amin ya Allah. Sudah pasti semangat luar biasa yang Ibu harapkan dari adik-adik semua. Baiklah adik-adik, kita akan mulai pelajaran kali ini walaupun hanya lewat media sosial, media daring ya, karena virus corona belum mau beranjak dari tempat tinggal kita. Untuk itu marilah kita memohon pertolongan Tuhan supaya kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam mempelajari ilmu yang akan kita kaji hari ini. Marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai, amin. Persiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang akan saya sampaikan hari ini, supaya ketika selesai belajar adik-adik bisa memahami dan mengingat kembali pelajaran yang saya sudah berikan nanti. Yang akan kita pelajari atau kita bahas hari ini yaitu kompetensi dasar 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Kompetensi dasar 3271 yang akan saya bahas kali ini yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Mengklasifikasikan makhluk hidup harus lebih dulu kita ketahui ciri-ciri daripada makhluk hidup itu. Ini materi kelas 7 SMP semester ganjil kurikulum 2013. Kalau masih ada adik-adik yang kurikulum 2006, mungkin ada materi sendiri untuk itu. Tapi yang saya bahas kali ini adalah materi kelas 7 SMP kurikulum 2013 semester ganjil. Tujuan pembelajaran yang akan kita kaji hari ini, akan hendak kita capai hari ini, yaitu meliputi setelah pembelajaran berakhir, peserta didik diharapkan dapat. Ini harapan ibu setelah adik-adik mempelajari materi yang akan saya sampaikan hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan hasil observasi dari adik-adik. Yang kedua, yaitu menjelaskan benda-benda di sekitar adik-adik yang bersifat alamiah dan buatan. Yang ketiga, membedakan makhluk hidup dan tak hidup berdasarkan pengamatan adik-adik. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Tentu kita bisa membedakan makhluk hidup atau tak hidup lewat ciri-ciri atau sifat-sifat dari makhluk hidup itu sendiri. Baiklah, kita lanjut pelajaran kita dengan memperhatikan tayangan berikut. Ya, perhatikan. Ini adalah sebuah motor. Ini ayam dengan anaknya. Yang ketiga adalah gambar pantai dan perahu nelayannya. Keempat, gambar hutan. Kelima, ini adalah gambar pesawat terbang. Tapi sekarang beberapa bulan lalu pesawat terbang dilarang untuk terbang karena si corona. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa terbang kembali. Ini adalah pantai dan kerikil pantainya.
Nah, ini gambar rusa tutul, dan ini adalah bunga tulip. Dan berikut adalah gambar dari burung khas Sulawesi Utara, itu khususnya Minahasa, itu burung manguni. Perhatikan ya. Sekarang dari gambar yang sudah kita amati tadi, ada yang alami dan ada yang buatan. Sungguh indah kan, bukan? Itu ciptaan Tuhan dan juga karya kreativitas dari anak-anak bangsa. Berikut, sungguh memang luar biasa kebesaran Tuhan, Sang Pencipta alam semesta beserta isinya, dan karya kreativitas dari manusia yang cerdas. Berikutnya, dalam lingkungan kita banyak sekali kita temui benda-benda alami dan benda-benda buatan manusia. Contohnya, batu kerikil, pasir, air laut, ikan, kerang, rumput laut, batu karang yang ada di pantai, ada yang hidup dan ada yang tak hidup. Dan ada juga hasil karya manusia yang kreatif, seperti handphone yang adik-adik pegang saat ini, jam tangan, pacul, televisi, mobil, pensil, kue, dan lain-lain yang sederhana dan ada yang pembuatannya sangat rumit. Ikut, saya berharap adik-adik dapat menghasilkan karya kreativitas yang luar biasa nantinya, seperti yang adik-adik pegang saat ini. Ibu harap adik-adik bisa menciptakan handphone yang lebih canggih dari handphone yang adik-adik pegang saat ini. Ikut, setiap jenis benda mempunyai sifat atau ciri yang membedakan dari jenis benda lainnya, yaitu mulai dari bentuk benda, ukuran benda, warna benda, bahan penyusunnya, dan lain-lainnya. Manusia akan terus berinovasi untuk terus menghasilkan berbagai jenis benda dari bahan alam maupun buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentunya adik-adik ingin tahu, bukan? Bagaimana cara mengenali benda-benda itu, apakah hidup atau mati, bukan? Nah, marilah untuk mengenali suatu benda itu hidup atau mati, mari kita saksikan penjelasan berikut. Ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup antara lain, yang pertama, tentunya dia mesti bernafas. Kalau tidak bernafas berarti makhluk hidup bukan makhluk hidup. Benda itu adalah benda mati. Yang kedua, dia pastinya memerlukan makanan dan minuman. Adik-adik, kalau tidak makan dan minum pasti akan gelisah kan, akan kekurangan tenaga, akan dehidrasi dan lain-lain akan menimpa adik-adik. Maka metabolisme dalam tubuh adik-adik akan terganggu juga. Berikutnya, bergerak. Adakah di antara adik-adik yang tidak bisa bergerak? Tentu kalau tidak bergerak, kita katakan itu sudah meninggal. Nah, berikutnya, tumbuh dan berkembang. Adik-adik kan dari bayi sekarang sudah menanjak ke dewasa karena sudah duduk di kelas 7 SMP. Berarti adik-adik dalam mengalami pertumbuhan dan nanti akan berkembang. Berikut, berkembang biak atau bereproduksi. Nah, ini nanti karena setelah bertumbuh adik-adik dan berkembang, nanti akan menuju ke tahap yang selanjutnya, itu berkembang biak atau bereproduksi atau menghasilkan kembali makhluk hidup manusia yang baru. Berikutnya,
Yang keenam, peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Seperti adik-adik ketika kena cahaya lampu mobil yang pasang lampu sorot panjang, pasti mata adik-adik akan merasa silau dan tidak bisa melihat. Nah, itu namanya salah satu ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Yang terakhir yaitu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau dapat beradaptasi. Sebagai contohnya, jika adik-adik berada di daerah dingin, tentu adik-adik akan mencari selimut tebal untuk menyelimuti tubuh adik-adik. Tetapi ketika adik-adik berada di daerah panas, tentu adik-adik akan berusaha mencari kipas angin atau AC untuk menyejukkan tubuh adik-adik. Itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Berikutnya kita lanjut. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu alam semesta ciptaan Tuhan sungguh luar biasa keindahannya, yang meliputi benda mati dan benda hidup. Yang kedua, manusia untuk memenuhi berbagai kehidupannya berusaha berinovasi untuk menghasilkan karya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit seperti pesawat terbang, apalagi ya, mobil, kereta api dan lain-lain yang membantu kegiatan adik-adik. Untuk membedakan dan mengenali makhluk hidup, kita kenali lewat sifat atau ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, seperti untuk mengenali saya dikenali adik-adik lewat muka saya, gaya bicara saya, kemudian warna kulit saya, dan tinggi badan saya. Nah, itu ciri-ciri daripada makhluk hidup, ciri-ciri saya. Berikut, setelah adik-adik mempelajari materi hari ini, Ibu berharap adik-adik dapat memahami dan dapat menguasai materi yang saya sampaikan. Dan untuk menguji kemampuan dari adik-adik hari ini, Ibu sediakan 4 buah soal untuk adik-adik jawab. Ya, nomor 1. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan benda alamiah dan benda buatan? Berikan alasanmu ya. Ini gambarnya. Gambar apa ini? Mana yang benda alamiah dan mana yang benda hidup pada gambar yang Ibu sudah tayangkan ini. Berikutnya, nomor 2. Bagaimana cara adik-adik membedakan benda hidup dan tak hidup dalam gambar berikut, dan jelaskan jawabannya. Ini gambarnya. Di stadion olahraga ada yang sementara lari, ada yang jalan, ada yang itu. Perhatikan bagaimana cara adik-adik membedakan benda itu hidup dan tak hidup dalam gambar itu. Beri jawaban, beri penjelasan ya atas jawabanmu. Berikut nomor 3. Ya, amatilah benda-benda di lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian carilah ciri-ciri benda tersebut, apakah masuk pada benda hidup atau tidak. Jelaskan jawabanmu, banyak ya di sekitarmu. Berikut yang keempat. Jelaskan apa yang akan terjadi jika salah satu ciri makhluk hidup itu hilang dari tubuh kita. Andainya ciri yang pertama hilang, ciri yang keduanya hilang, apa yang seandainya yang akan terjadi pada tubuh kita kalau salah satu atau 2 ciri makhluk hidup itu diangkat oleh Tuhan dalam tubuh kita. Catatan sebagai
peringatan buat adik-adik, setelah menjawab pertanyaan ini, adik-adik tulis jawabannya di dalam buku catatan, kemudian bacalah dengan nyaring sambil memperhatikan intonasi dan tanda baca yang benar, kemudian direkam. Setelah direkam, kirimkan jawaban adik-adik ke guru mata pelajaran untuk bahan penilaian dari guru adik-adik. Ikut, selamat bekerja. Sampai di sini pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan supaya ilmunya menjadi berkah, mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberikan daya ingat yang baik buat kita, agar ilmu hari ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa mulai. Doa selesai, amin. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Jangan lupa di komen, di like, share, dan subscribe, supaya adik-adik dapat mendapatkan lagi ilmu berikutnya yang akan saya share ke adik-adik sebagai bahan tambahan ilmu untuk adik-adik kali ini. Oke, bye. Terima kasih.